Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atika Safitri dari kelompok 2 bersama rekan saya Izki Fatima akan menyampaikan sebuah presentasi tentang pyloric stenosis. Pengertiannya adalah pyloric stenosis merupakan penyakit saluran cerna yang banyak ditemukan pada awal kehidupan. Diagnosis klinis HPS ditentukan berdasarkan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan radiologi. Pasien ditata laksana dengan terapi bedah piloromiotomi. Patofisiologinya adalah pada pasien pyloric stenosis, bagian pylorus dari lambung mengalami penebalan yang menjadikan ruang pylorus menjadi sempit dan memanjang. Ruang lambung dan menyempit menyebabkan kompensasi dilatasi hipertrofi dan hiperstaltis dari lambung. Beberapa teori diduga berhubungan dengan patogenesis HPS. Teori abnormalitas imunohistokimia dikemukakan karena terjadi peningkatan ekspresi sphincter level of insulin-like growth factor, platelet derived growth factor (PDFG), dan growth signaling pathway sehingga terjadi hipertrofi pada otot pylorus. Penelitian lain menemukan penurunan jumlah komponen sel saraf pada otot pylorus. Beberapa teori juga menghubungkan dengan defisiensi nitrik oksid, hubungan dengan infeksi Helicobacter pylori, dan hubungan dengan hiperasiditas. Ya, pathway-nya seperti ini. Untuk preanestesi yaitu kurangnya pengetahuan akan menyebabkan ansietas terkait dengan kurangnya pengetahuan tentang tata laksana operasi. Interanestesinya akan terjadi risiko perdarahan pada area pembedahan, dan untuk postanestesinya masalah perawatan yang akan muncul adalah hipotermi dan juga nyeri akut. Manajemen anestesinya terdiri dari 3 yaitu pre, intra, dan post. Untuk pre akan dilaksanakan anamnesa yang berisi tentang identitas pasien dan juga status asa. Untuk selanjutnya pemeriksaan head to toe dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, EKG, dan lain-lain. Interanestesinya adalah persiapan mesin anestesi dan alat-alat yang digunakan untuk manajemen airway dan juga persiapan obat anestesi seperti obat sedasi, induksi, masker relaksan, dan yang lain. Untuk post anestesinya adalah pemeriksaan vital sign dan setelahnya dilakukan evaluasi menggunakan Stewart score. Berikut adalah analisa data. Tahapannya ada 3 yaitu pre, intra, dan post. Untuk pre, simptomnya adalah klien nampak cemas dan rewel sebelum dilakukan tindakan operasi. DS-nya klien mengatakan takut dilakukan operasi. Diagnosanya adalah ansietas berhubungan dengan lingkungan atau orang yang tidak dikenal. Untuk intra anestesinya adalah klien menjalani prosedur pembedahan. DS-nya klien tidak sadar akibat dari obat anestesi. Diagnosis yang akan muncul pada fase intra ini adalah resiko perdarahan berhubungan dengan prosedur tindakan pembedahan. Selanjutnya yang terakhir adalah post anestesi. DO-nya klien nampak pucat dan menggigil. DS-nya klien mengatakan kedinginan setelah keluar dari kamar operasi. Masalah yang muncul adalah hipotermi berhubungan dengan pajanan suhu dingin di kamar operasi. Dan diagnosa kedua adalah nyeri akut berhubungan dengan trauma jaringan dan spasme otot refleks akibat operasi. Untuk DO-nya adalah klien nampak meringis kesakitan, klien nampak memegangi area yang sakit. Untuk DS-nya adalah klien mengatakan nyeri di bagian yang dilakukan pembedahan. Intervensi untuk masalah di atas adalah yang pertama adalah ansietas berdasarkan lingkungan atau orang yang tidak dikenal. 1. Kaji penyebab ansietas pada klien. Rasionalnya adalah agar kita mengetahui penyebab ansietas pada anak. 2. Membina hubungan saling percaya antara klien dan perawat agar tindakan perawatan bisa dilakukan dengan maksimal. 3. Libatkan orang tua dalam mengatasi kecemasan anak agar ansietas bisa diatasi dengan kehadiran orang tua. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan psikolog terkait penanganan cemas pada anak. Dilakukan adalah agar mendapatkan solusi penanganan ansietas yang tepat pada anak. Risiko perdarahannya adalah intervensinya adalah kaji penyebab perdarahan. Rasionalnya adalah mengetahui penyebab perdarahan. Memantau area pembedahan untuk mengetahui adanya perdarahan adalah untuk mengetahui terjadinya perdarahan. 3. Menyediakan stok darah tambahan agar perdarahan bisa segera diatasi. Dan 4. Kolaborasi dengan dokter terkait pemberian antikoagulan, yaitu agar perdarahan bisa segera diatasi. Untuk hipotermi, kaji penyebab hipotermi agar mengetahui penyebab hipotermi pada klien. 2. Berikan selimut tambahan pada klien adalah agar suhu tubuh klien tidak menguap terlalu banyak. 3. Ajarkan untuk minum air putih 8-10 gelas sehari. Tujuannya adalah agar klien tidak kehilangan cairan tubuh. 4. Konsultasikan dengan dokter terkait pemberian paracetamol agar suhu klien turun dengan cepat.
Dan yang terakhir adalah nyeri akut karena luka post-operasi. Intervensinya 1. Mengkaji penyebab nyeri pada klien agar mengetahui penyebabnya. 2. Mengajarkan teknik napas dalam agar nyeri atau skala nyeri berkurang. Dan 3. Konsultasikan dengan dokter terkait pemberian analgetik. Rasionalnya adalah agar nyeri atau skala nyeri berkurang. Kesimpulannya adalah hipertrofi pyloric stenosis atau HPS. Pada tahun 1888, HPS merupakan penyakit gastrointestinal yang paling sering terjadi pada awal kehidupan. HPS terjadi pada usia 2-8 minggu dan tata laksana bedah merupakan terapi definitif pada pasien dengan pyloric stenosis. Gejala komplikasi pasca operasi perlu dikenali dan ditata laksanakan secara tepat. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.